Cara bergaul, ikhwan dan akhwat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fil muamalati ibaha. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi, karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu loh, karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita fi sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan, kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu nggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus apa? Ya campur baur lah, kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus, setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar anda nggak pernah anda bangunin? Kan anda tidur sama teman sekamar, kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar anda, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa, ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang kan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala, ini fitnah.